parce que mon pays est très riche. Hmm? Mon pays est situé très stratégique. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكفر من الهدى. Tanah airku tidak kulupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, kali ini kembali saya menjumpai rekan-rekan semua masih dalam rangka memperingati Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda, yaitu merupakan satu konsepsi dasar persatuan nasional. Apa sih itu persatuan nasional dan kenapa itu begitu penting? Karena persatuan nasional ini membangkitkan semangat dan jiwa masyarakat agar kita betul-betul bersama-sama menjadi sebuah negara yang maju. Padahal sebetulnya konsep yang ini sudah diberikan oleh founding father kita, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beliau mengatakan bahwa Indonesia harus berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berbudaya. Apakah hal itu? Ya, tentunya kita hidup di Indonesia ini adalah untuk kita semua, untuk kebersamaan kita, karena prinsip dari sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan pada saat itu pun sudah ada satu bentuk gagasan demokrasi yang namanya demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Yaitu zaman setelah revolusi, semua rakyat semuanya bersatu. Nah, mereka punya ideologi yang bermacam-macam, ada yang sosialis, ada yang komunis, mungkin ada yang Islam dan sebagainya. Mereka mengajukan wakil di parlemen dan mereka bermusyawarah, dan setiap rakyat tuh dan wakilnya tuh bisa saling berkomunikasi. Inilah satu kebebasan berpendapat yang sebetulnya hari ini hilang di Indonesia. Kemudian bahwa sebetulnya apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu seorang pemimpin hanya menjalankan satu kebijakan berdasarkan musyawarah, seperti apa yang dilakukan oleh presiden saat ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini salah, ini begitu, ini begini, karena presiden itu adalah kesepakatan bersama. Kan toh kita punya wakil rakyat, walaupun dalam pemilihan wakil rakyat saat ini pun banyak sekali kelemahannya karena dikuasai oleh beberapa bandar ya. Oke guys, bagaimana demokrasi terpimpin? Mari kita dengarkan apa kata Bung Karno. Dat voorstellen. Dat komt omdat jullie, neem me niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als Ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En, ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat wij noemen musyawarah, bereiken wij een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Dus niet de manier van hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen. Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder, dochters en zonen bij elkaar. Nou, Eén groot gezelschap. een groot gezelschap en dan samentjes besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg. Oh, nooit. Boze van je trap ik eruit. Oke guys, dari penjelasan tadi cukup jelas ya bahwa Indonesia semua dan kekayaannya
adalah milik kita semua. Indonesia ini begitu kaya, tapi sekarang masih dipegang oleh beberapa orang. Nah, kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat harus bersatu, harus melawan apa yang namanya oligarki. Dan sebetulnya kita harus melihat semua sisi secara positif. Bagaimana kita melihat Indonesia itu kaya? Mari kita dengarkan lagi apa kata Bung Karno. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions d'habitants. Mon peuple est très laborieux. Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Une nation. Oke, jelas ya. Seharusnya Indonesia sudah menjadi negara yang sangat maju. Kenapa kita masih seperti ini saja? Itu karena banyak sekali orang-orang yang mengkhianati bangsanya. Mereka mengambil kekayaannya dengan diri sendiri. Apalagi pada peristiwa tahun 65 di mana kekuasaan dipegang oleh militer. Tidak ada demokrasi selama itu. Selama 32 tahun Soeharto memimpin, tidak pernah ada demokrasi. Semuanya dengan tangan besi. Dan kekayaan itu mengalir ke keluarga dan kroni-kroninya saja. Nah, inilah yang harus sebetulnya kita jaga kembali. Nah, sampai hari ini pun juga di parlemen masih banyak bandar-bandar yang berkeliaran dan menguasai parlemen. Inilah seharusnya Indonesia tuh saatnya kita memilih seorang pemimpin berdasarkan hati nurani kita dan kita kontrol supaya kedaulatan tetap di tangan rakyat. Dan memang itu sudah diperingatkan oleh Bung Karno. Mari kita dengar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Oke guys, jadi jelas ya, kita jaga kedaulatan rakyat. Mari kita sama-sama melek politik, sama-sama kita menjaga kebinekaan dan kebersamaan, jaga terus akal sehat, jangan mau diprovokasi oleh pihak manapun, apalagi bangsa asing. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Merdeka.